Oke, udah lama nih kita nggak ngebahas Eropa. Nah, kali ini gue mau ngebahas salah satu operasi kudeta paling fenomenal di masa Perang Dunia Kedua. Sebuah operasi kudeta militer yang dilakukan beberapa petinggi Jerman ke pemimpinnya sendiri, yaitu Mamang Hitler. Ada yang tahu operasi apa? Yoi, namanya Operation Valkyrie. Sebuah operasi kudeta yang ngebikin satu Jerman pada heboh waktu itu. Tapi sayang, operasi ini gatot ya, dan sama sekali nggak ngasilin apa-apa. Tapi walaupun gagal, operasi ini punya cerita yang unik dan punya plot twist yang bener-bener nggak keduga. So, gimana ceritanya dan kenapa para petinggi Nazi ini berani berkhianat ke Hitler? Kalau gitu langsung aja. Hai guys, selamat datang di channel Meatbox dan inilah Operation Valkyrie. Operasi kudeta rahasia yang dilakukan para petinggi Jerman untuk menggulingkan Hitler. Oke, untuk tahu kenapa di masa itu ada sekumpulan orang gila yang berupaya menggulingkan Om Kumis, ada baiknya kita mundur dikit nih ke era kebangkitan Hitler. Era awal-awal dia naik jadi pemimpin. Jadi setelah Jerman kalah Perang Dunia Pertama, banyak rakyatnya yang ngerasa kalau pemimpin Jerman udah gagal dalam membangun stabilitas negara. Nah, momen inilah yang kemudian dimanfaatin Hitler sama partainya buat dapetin simpati masyarakat. Dan wala, usaha Om Kumis pun gacor. Dia berhasil mendapat dukungan penuh dari masyarakat Jerman. Dan singkat cerita, di tahun 1934, Om Kumis langsung diangkat jadi pemimpin de facto Jerman. Nah, walaupun kelihatannya di masa-masa awal ini Hitler dapat banyak dukungan ya, bahkan sampai diagung-agungkan, kenyataannya nggak semua orang suka sama dia waktu itu. Orang-orang yang benci dia juga tetap ada, bahkan tergolong lumayan banyak, khususnya dari pihak bangsawan dan petinggi-petinggi militer. Karena selain Om Kumis berasal dari kalangan bawah, waktu dia jadi pemimpin, kekuasaan para bangsawan jadi sangat terbatas. Bahkan bisa dibilang lemah, karena di era pimpinannya, si Om berhasil nerapin sistem otoriter tanpa celah. Dan otoriternya dia ini juga nggak main-main ya, karena dari sistem inilah Hitler dikenal sebagai salah satu diktator paling mengerikan dalam sejarah. Nah, faktor inilah yang kemudian ngebuat para bangsawan nggak punya ruang gerak. Karena kalau mereka ngelawan, ya nggak usah ngelawan deh. Ketahuan beda pandangan aja, itu bisa langsung kelar mereka. Bahkan nggak cuma bangsawan, orang-orang di circle-nya aja kalau ngomong sama si Om itu harus hati-hati banget. Karena sekali Om ngerasa nggak srek, ya langsung dikelarin tuh orang. Maka dari itu, daripada ngadi-ngadi, sebagian besar bangsawan maupun orang biasa yang sebenarnya punya pendapat beda sama si Om, mereka lebih milih main aman. Lebih milih diem mereka daripada kan. Tapi itu untuk sebagian besar orang. Sebagian lagi ternyata ada yang benar-benar nekat. Karena di sela-sela era keemasannya ini, ada sebagian kecil orang yang malah merencanakan hal gila untuk menggulingkan Om Kumis lewat pintu belakang. Kalau kita ngomongin Operation Valkyrie, sebenarnya operasi militer ini terdiri dari banyak banget skenario ya. Bahkan kalau menurut Peter Hoffman, profesor sejarah dari McGill University, operasi rahasia ini terdiri dari 40 plot rencana loh. Yang secara garis besar terdiri dari pembunuhan Hitler, deklarasi kematiannya, pergantian pemimpin Jerman, pelemahan partai Nazi, dan perombakan dalam tubuh militer Jerman. Dan gilanya lagi, semua plot ini disusun sama Jenderal Infanteri Jerman sendiri loh, bernama Frederick Olbrich. Dan uniknya lagi, secara nggak langsung, operasi ini disetujui dan ditandatangani langsung sama Hitler sendiri. Lah, kok bisa? Jadi kalau menurut Joachim Fest, penulis buku dari Plotting Hitler's Death, Operation Valkyrie atau kalau dalam bahasa Jermannya Unternehmen Valkyrie, alasan kenapa semua plot makar Frederick Olbrich bisa disetujui sama Hitler, itu karena dia berhasil ngebungkus skenarionya ini ke dalam sebuah proposal penting. Sebuah proposal yang nggak mungkin bisa ditolak Hitler, yaitu pembentukan pasukan cadangan untuk menangani konflik atau masalah internal di kubu Jerman. Gitu, kalau di atas kertas Olbrich ngomongnya gitu. Padahal aslinya ya buat kudeta. Jelas di sini tanpa pikir panjang Hitler langsung setuju dong. Toh proposalnya juga bagus kan? Tanpa tahu kalau proposal ini adalah plot kudetanya sendiri. Jago juga ternyata. Nah, masalahnya setelah rencananya ini disetujui dan pasukan cadangan berhasil dibentuk, Hitler nggak nunjuk Frederick Olbrich sebagai hak kuasa atas pasukan itu, melainkan dirinya sendiri sama satu jenderalnya yang lain, yaitu Frederick Fromm, sebagai orang kedua yang paling dia percaya untuk menggerakkan pasukan itu.
Jelas di sini Olbrich langsung panik dong, langsung bingung dia. Lah yang buat proposalnya gua kok malah orang lain yang jadi penanggung jawabnya. Nah tahu kalau ini bakal ngebuat rencananya gagal, Olbrich langsung banting setir, langsung nyari jalan lain dia. Dan gak nanggung-nanggung, di sini dia langsung ngajak Frederick Fromm untuk gabung ke Operation Valkyrie. Tapi sayangnya ajakan ini ditolak sama Fromm, karena Fromm masih waras, gak mau ambil resiko dia. Having said that, I'm going to forget this conversation ever took place, in the strict understanding that such talk never occurs again under this roof. Is that clear? Yes, sir. You can tell your friends, Colonel, that I always come down on the right side. And as long as the Führer is alive, you know what side that is. Nah, walaupun situasi ini kelihatannya berbahaya karena ada potensi besar kalau Olbrich bakal dilaporin, tapi anehnya di sini Fromm sama sekali nggak cepu. Bahkan dia nggak ngomong atau ngelaporin apapun soal rencana Olbrich ke atasannya. Kayak bodo amat aja dia. Ya simpelnya di sini Fromm nggak mau campur tangan lah soal aksi kudeta ini. Kalau Olbrich mau kudeta ya kudeta aja sendiri, jangan bawa-bawa gua. Gitulah kira-kira isi pikiran Fromm. Dan ya karena pasukannya nggak bisa digerakin dan semua rencananya cuma bertumpu pada pasukan ini, Olbrich akhirnya mengakui kalau rencananya kali ini tuh gagal. Tapi tenang, walaupun gagal, Olbrich nggak nyerah gitu aja. Karena dia masih tetap yakin sama rencana kudeta ini dengan ngebuat rencana lanjutannya yang dia kasih nama Operation Valkyrie 2. Nah tahu kalau mengkudeta Hitler itu ternyata sulit dan gak mungkin dilakukan sendirian, di rencana lanjutannya ini Olbrich akhirnya mulai membentuk kerjasama sama petinggi-petinggi lain. Salah satunya orang ini, Mayor Jenderal Henning von Tresckow, yang dia ini sepakat banget sama visi misi kudeta Olbrich. Dan Tresckow juga lah yang ngerombak serta menyempurnakan detail-detail kecil di skenario Operation Valkyrie. Salah satunya skenario pendeklarasian kematian Hitler. Dan gak cuma itu, dia juga ngebikin sebuah skenario cerdas yang ngebuat seakan-akan kematian Hitler nanti itu tuh sebenarnya adalah rencana petinggi-petinggi Nazi yang nggak sepaham sama Hitler. Dan di sini dia juga ngelibatin SS ya, kelompok militer Jerman. Ya pokoknya di sini mereka udah siap lah buat numbalin seluruh partai Nazi. Yang mana skenarionya pasukan SS maupun petinggi-petingginya nantinya bakal jadi kambing hitam atas semua rencana mereka. Ya intinya niat mereka di sini nggak cuma buat ngilangin Hitler doang, tapi juga seluruh partai Nazi. Licik juga ternyata. Dan masih menurut buku Plotting Hitler's Death tadi, selama pembentukan rencana ini, Tresckow bahkan sampai dibantu sama istri dan asisten pribadinya. Dan ini juga lah yang ngebuat semua dokumen yang terkait sama Operation Valkyrie nggak pernah ketahuan sama pihak Nazi. Dan selama rencana ini berjalan, istri dan aspri Tresckow juga selalu disuruh pakai sarung tangan setiap kali berurusan sama dokumen-dokumen penting, khususnya yang terkait sama Operation Valkyrie, biar sidik jari mereka nggak pernah ditemuin. Dan bener aja, keterlibatan dua wanita ini bener-bener nggak pernah kecium loh sama pihak Nazi, dan baru bener-bener ketahuan di tahun 2007 lewat dokumen-dokumen lama Tresckow yang disimpan Uni Soviet. Anjir, ini keren sih, kayak agen rahasia di film-film. Setelah dirasa rencananya udah rapi, operasi kudeta ini akhirnya siap untuk dijalankan. Bahkan saking semangatnya, ada beberapa orang yang benar-benar antusias sama rencana ini dengan mengajukan diri sebagai eksekutor Om Kumis. Termasuk di sini Mayor Jenderal Tresckow sendiri. Tapi sayangnya Tresckow nggak punya akses masuk ke markas utama. Maka dari itu mereka kemudian nunjuk satu orang sebagai eksekutor utama. Satu orang dari kelompok mereka yang punya akses keluar masuk ke tempat itu, yaitu Kolonel Klaus von Stauffenberg, seorang officer senior yang bertugas antar jemput laporan langsung ke markas utama. Nah kalau menurut histori, Kolonel Stauffenberg ini termasuk orang yang paling telat ya masuk ke geng kudeta karena dia gabung di tahap-tahap akhir. Dan anehnya sebelum dia gabung, Stauffenberg bisa dibilang orang yang cukup fanatik sama pencapaian Hitler. Fansnya lah bisa dibilang. Tapi setelah dia ngelihat Hitler makin lama makin kemari, dia akhirnya berubah pikiran dan nganggap visi misi Hitler udah melenceng jauh dari prinsip Jerman, yaitu menjunjung tinggi keadilan. Gak semulia itu ternyata tujuan Hitler di mata Stauffenberg. Dan kalau menurut Profesor Hoffman tadi, Kolonel Stauffenberg juga adalah seorang penganut Katolik yang taat. Dan dia nganggap kalau prinsip Hitler udah bertolak belakang sama ajaran-ajaran Katolik. Gak lagi menjunjung tinggi moralitas dan kemanusiaan. Nah atas dasar-dasar inilah dia akhirnya mutusin gabung ke geng kudeta. Gile juga ya, dari yang tadinya fanatik akhirnya jadi pembelot.
terus jadi eksekutor utama lagi. Di tanggal 20 Juli 1944, hari di mana operasi ini dijalankan, Stauffenberg yang udah dijadwalkan bakal ngasih laporan pasukan ke Hitler, datang ke markas utama di wilayah Prusia Timur. Dia datang sambil ngebawa satu koper yang udah disiapin sebelumnya. Koper yang isinya udah ditanam 2 bom. Dan kalau menurut Time, rapat ini awalnya bakal dilakukan di bunker. Nah, yang namanya bunker udah pasti ruangannya ketutup kan, bakal kedap udara banget tuh ruangan. Terus akses keluar masuknya juga pasti terbatas kan. Jadi environmentnya dianggap ngedukung banget lah. Karena kalau bomnya meledak, udah dipastiin Hitler bakal langsung mudar di situ. Tapi sayangnya waktu rapatnya mau mulai, cuaca di wilayah itu ternyata lagi panas banget. Yang ngebuat panitia rapat harus mindahin rapat mereka ke sebuah villa biar kondisinya lebih adem. Nah, Stauffenberg yang tahu kalau hal ini bakal ngebuat rencananya kacau karena bom tadi emang disesuaiin sama ruangan bunker, di sini dia sempat ragu kalau ledakan bomnya nanti bakal jadi kurang. Tapi karena udah keburu masuk dan gak bisa mundur lagi, ditambah di kopernya juga ada 2 bom yang harusnya daya ledaknya gak ngaruh banyak sama perkiraan awal, akhirnya Stauffenberg tetap menjalankan rencana ini sesuai protokol. Dan ya udah, pas rapat dimulai, Stauffenberg masuk dan dia berhasil naruh koper itu tepat di bawah meja utama. Meja yang nantinya bakal digunain Hitler dan kawan-kawan buat diskusi. Nah, karena dia udah berhasil nyelepin bomnya, Stauffenberg dengan sigap langsung ninggalin ruangan itu dengan alasan dia dapet telepon dari petinggi lain. Ya udah, dia langsung keluar pura-pura nerima telepon kayak, "Oh ya Pak, saya akan segera ke sana." Udah gitu ya udah langsung cabut dia balik ke Berlin buat ngelanjutin operasi Valkyrie ke tahap selanjutnya. Dan waktu dia ninggalin ruangan rapat, Stauffenberg juga udah yakin banget kalau bom tersebut bakal ngabisin semua orang di ruangan itu karena kopernya bener-bener dia taruh di bawah meja. Army Group North Ukraine as well as the Romanian further losses. Unless we can, Army Group will be swallowed by the enemy in less than a fortnight. Yeah. General Fangels. He says it's urgent. Yes, General. This is Stauffenberg. Russian air activity has proven just as impregnable as their ground force. Terus pas Stauffenberg nyampe di Berlin, Olbricht dan Trescu beserta konspirator lainnya juga langsung gerak masuk ke tahap Operation Valkyrie selanjutnya, yaitu nyebarin berita kematian Hitler. Dan kembali ngajak Frederick Fromm, orang yang ditunjuk Hitler sebagai kepala pasukan cadangan tadi, buat gabung ke geng kudeta. Tapi lagi-lagi Fromm di sini nolak. Dia tetap kekeh nggak mau ambil andil di operasi kudeta ini. Jelas penolakan ini langsung ngebikin geng kudeta pada ngamuk dong. Marah banget mereka sama Fromm. Sampai akhirnya mereka make cara kekerasan, yaitu nyulik Fromm dan maksa dia buat segera ngegerakin tentara cadangan. Terus bom tadi gimana bang? Nah ini nih, ya sesuai dugaan bomnya beneran meledak, tapi ledakannya gagal ngabisin Hitler. Loh kok bisa bang? Kan udah ditaruh pas di bawah meja. Iya, sebenarnya rencana mereka di sini sukses. Kalau kopernya nggak dipindahin. Lah, kok bisa? Jadi kalau menurut histori, nggak lama setelah Stauffenberg cabut, itu kopernya ternyata sempat dipindahin ke ruangan lain sama salah satu opsir yang ada di ruangan itu. Dipindahin karena dirasa mengganggu orang lewat. Ya salam. Dan waktu kopernya meledak, yang tewas itu ya cuma opsir yang mindahin koper itu, sama adalah beberapa orang yang luka-luka. Sama ini satu lagi, ngebikin celana Hitler robek kayak gini nih. Waduh, asli ini tragis banget sih. Dan naasnya lagi, bom yang meledak itu ternyata cuma satu doang, satu lagi nggak meledak. Waduh. Ya begitulah nasib ya, kita nggak ada yang tahu. Ya jelas kejadian ini langsung dong ngebikin petinggi-petinggi Nazi pada panik. Langsung gercep mereka merintahin petinggi-petinggi Nazi yang ada di Berlin buat segera nangkep dalang dari kejadian ini. Dimana di saat yang bersamaan, geng kudeta masih sibuk maksa Fromm buat ngegerakin tentara cadangan. Dan waktu geng kudeta bener-bener tahu kalau rencana mereka gagal, barulah di situ mereka kalang kabut. Pada panik semua mereka. Ada yang lari, bahkan ada yang langsung berbalik ngelawan Stauffenberg dan kawan-kawan. Ditambah nggak lama dari kejadian itu, pemimpin pasukan SS sekaligus orang kedua paling berpengaruh setelah Hitler yaitu Heinrich Himmler juga langsung terbang ke Berlin untuk nanganin kasus ini secara personal. Yang diketahui tinggal dikit lagi menuju puncak.
Iya, di posisi ini tinggal didorong dikit lagi aja, Fromm sebenarnya udah mau tuh ngegerakin tentara cadangan. Tapi sayang, usaha mereka ini udah keburu gagal, udah keburu ketahuan sama petinggi-petinggi Nazi, yang ngebuat Fromm pada akhirnya tetap ogah ngegerakin pasukannya. Ya udah kelar lah geng kudeta di sini. Karena mulai saat itu juga semua orang yang terlibat dalam Operation Valkyrie langsung diburu sama Nazi, termasuk di sini Kolonel Stauffenberg, Olbrich sama Tresckow. Dan nggak pakai cincong, setelah ketangkep malam harinya mereka langsung dieksekusi di tangan regu tembak Jerman. Dan selang beberapa minggu kemudian 200 orang yang terlibat di kudeta ini juga berhasil ditangkap. Dan 200 orang ini juga bernasib sama, berakhir di tangan regu tembak Jerman. Nah, walaupun sebagian besar para pembelot ini berhasil ketangkep, masih menurut histori ada juga beberapa dari mereka yang benar-benar selamat. Tapi itu cuma sebagian kecil aja, kayak istri sama asprinya Tresckow tadi, sama beberapa orang yang belum sempat ambil bagian. Dan parahnya, setelah kejadian ini, Jerman juga ngecap para pengkudeta sebagai pemberontak dan pengkhianat negara, yang akhirnya ngebuat masyarakat juga ikut ngebenci mereka. Tapi makin kemari setelah semuanya terungkap, pandangan masyarakat ke orang-orang yang terlibat di Operation Valkyrie mulai berubah. Yang tadinya dicap sebagai pemberontak, jadi dianggap sebagai pahlawan. Pahlawan yang berani melawan kekejaman Nazi dan Hitler. Dan masih menurut histori, sejak tahun 2002, rekrutan militer Jerman bakal menjalani upacara sumpah setia setiap tanggal 20 Juli, hari di mana operasi ini dijalankan, sebagai bentuk penghargaan ke semua orang yang terlibat di Operation Valkyrie. Akhirnya ada juga hasil dari rencana ini. Tapi gimana menurut kalian sendiri? Apa geng kudeta ini emang pantas dianggap pahlawan atau malah penjahat? Silahkan berpendapat dengan sehat di kolom komentar. Now, the July 20th plot is seen as a symbol of resistance against Hitler's dictatorship and National Socialism. Public buildings in Germany display the national flag on July 20th, and Bundeswehr recruits pledge their loyalty to Germany's constitution. Dan ya, itulah dia tadi Operation Valkyrie, operasi kudeta Hitler yang dilakukan oleh para petingginya sendiri, yang ujung-ujungnya malah berakhir tragis, bikin celananya robek doang. Jadi kasihan gue, asli. Lo kebayang gak sih kalau mereka tahu operasi yang udah mereka susun sematang dan serinci ini ternyata cuma berakhir bikin celana Hitler robek doang. Ekspresi muka mereka bakal gimana coba? So ya, mungkin sekian dulu video kali ini. Semoga menghibur dan nambah wawasan kita semua. Kalau ada kata-kata yang kurang berkenan gue mohon maaf, dan kalau ada yang salah dari cerita ini mohon dikoreksi. Jangan lupa like dan subscribe kalau kalian suka dengan channel ini. Makasih udah nonton, hope you enjoy, and see you guys in the next video. Peace out.